Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabarnya dulurku selalu walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin. Nah, hari ini tadi nggak nyepray lur. 2 hari sekali baru saya spray. Hari ini saya mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari rekan tani saya yang di grup itu menanyakan di musim penghujan itu seharusnya kalau hujan tuh dibilas atau tidak ya, ataupun disiram atau tidak. Nah, menjawab pertanyaan itu dulur, sebelumnya saya sampaikan bahwa air hujan itu mengandung unsur masam dulur, kemasaman, sehingga nanti kalau kita biarkan dan terus menerus, biasanya nanti tanah kita akan menjadi masam, dan bila tanah kita menjadi masam nanti akan terpengaruh pada pertumbuhan tanaman kita, bisa-bisa kerdil ataupun mudah terserang jamur ataupun pertumbuhannya kurang bagus. Nah itu dulur, tapi sebelum lanjut ke situ dulur, saya sampaikan bahwa kalau saya pribadi, kalau habis hujan ataupun setiap hari hujan, yang saya lakukan adalah kalau umur di bawah 15 hari setelah tanam, saya hanya membilas dulur, hanya terus membilas dengan kalsium, kalium, itu yang saya lakukan. Karena kalau saya menambahi dengan siraman air, itu akan membawa kelembapan pada tanah, sehingga saya khawatirkan nanti akan mempengaruhi di lahan saya. Dan setelah umur 25 ke atas, waktu pembentukan buah ataupun pengisian buah, lah itu biasanya kalau hujan terus menerus, saya usahakan 3 hari sekali akan saya siram dulur. Karena pada waktu pengisian umbi lah biasanya itu akan rentan dalam terkena penyakit bidar ya. Daun yang tinggi, daun yang sudah terbentuk dengan daun yang masih pertumbuhan, itu akan rentan di daun yang sudah siap atau pengisian umbi dulur. Sehingga yang saya lakukan nanti 3 hari sekali akan saya siram, biar cendawan-cendawan ataupun spora tidak menempel di lahan saya. Nah itu jawaban saya dulur. Jadi jawabannya bisa tidak, bisa iya, dilihat dari perkembangan bawang merah sama umur bawang merah, nah, sama fungsi loh. Nah, fungsi kalau umur 20 sampai umur 30 dulur, itu yang dibutuhkan dari tanaman bawang merah kita, mohon dipahami, itu yang pertama kan unsur kalium sama fosfat. Nah, 2 unsur itu berbeda dengan tanam usia 10 hari sampai 20 hari setelah tanam. Pada usia tanam 0 sampai 10 hari yang dibutuhkan adalah fosfat sama nitrogen untuk pertumbuhan sama perakaran dulur. Lalu 10 sampai 20 yang dibutuhkan yaitu fosfat sama kalium, ditambah unsur yang ketiga yaitu kalsium dulur untuk mempertebal dinding. Lah ini maksudnya dulur, mempertebal dinding kayak gini loh, kayak gini, dindingnya kuat lor lor, epek lor. Nah untuk umur 20 sampai 30, untuk kalsiumnya bisa dikurangi, diperbanyak fosfat sama kalium. Di musim penghujan nitrogennya harap dikurangi karena nanti akan terjadi penambahan nitrogen yang nanti akan merugikan tanaman kita. Jadi tahu ya lur ya, umur 10, umur 20, umur 30 dan umur 30 sampai umur 40, nah tetap yang dibutuhkan hanya fosfat sama kalium. Karena di usia seperti itu fosfat itu digunakan untuk pemerahan buah, yang kedua kalium digunakan untuk pengisian. Nah pengisian tuh nanti
biar cepat besar lur. Dan untuk nitrogennya, untuk rendemannya nanti akan disuplai oleh air hujan. Nah, itu pemahaman saya yang sudah saya pelajari pada bawang merah, sehingga ya mungkin kalau dulu ada masukan inputan ya bisa ditambahkan di kolom komentar. Nah, itu. Lur. Pokoknya lur, saya sampaikan kalau pengen super door batang yang di sini lur. Nah, ini harus besar. Nah, kenapa kok umur 10, 20, 30 fosfat masuk, kalium masuk, kalsium masuk ya ini lur. Batang sampai daun nanti membesar, nanti taruh di buahnya. Lur. Trik dan tips saya sudah saya sampaikan ya. Saya pengennya membagi ke rekan-rekan tani ya, moga-moga ya namanya rekan-rekan tani bisa sama seperti saya lur. Nah, ini biasanya ngevlog di sana lur, vlog, tapi ngevlognya di sini. Nah, yang ketiga terakhir, kenapa kok banyak pucuk kuning di umur 25 sampai 30. Nah, pucuk kuning ini lur, ini karena masa peralihan di masa vegetatif ke generatif. Nah, ini daun yang lama akan tua dan digantikan dengan pupus yang baru. Loh, ini pupus yang baru, ini daun yang lama. Nah, bila tidak se ekstrim gini lur, bisa dikasihkan itu unsur boron. Nah, gunanya boron itu digunakan untuk transmilator seperti membantu mendorong peredaran darah kalau manusia lur. Nah, kalau ini kan membantu pengeringan. Nah, seperti ini pengeringan biar tidak terjadi kayak gini lur. Nah, kayak ini kan ekstrim. Jadi kalau dikasih boron itu akan lebih bagus, nggak sampai pucuk kuningnya nggak sampai banyak. Cuman saya pribadi kalau boron itu kan unsur mikro yang paling kecil, paling dibutuhkan tapi jumlah dikit, sehingga saya nggak memakai produk-produk seperti neokaratid boron ataupun yang lainnya. Cuman yang boron itu kan biasanya sudah ada di produk kalsium. Nah, saya sampaikan tips dan trik saya. Pokoknya selalu tenang, selalu ya percaya dengan apa yang kita berikan pada tanaman, sehingga tanaman juga akan memberikan yang terbaik lur. Batangnya sudah mulai besar lur, batangnya pemecahan. Besok umur 28 saya usahakan maju lur, akan saya pupuk terakhir itu grower untuk pembuahan, karena saya kira ini sudah terlalu cepat buat pertumbuhannya. Nanti pupuk yang akan saya berikan akan saya share ke video yang berikutnya. Nah, itu lur, itu adalah cara saya dan pengetahuan saya yang sudah saya berikan, yang sudah saya share ke teman-teman. Pokoknya dulur, kalau saya pribadi, pokoknya di musim hujan ya mohon maaf untuk teman-teman tani yang punya produk, pokoknya nggak usah pakai zat CPT, nggak usah pakai yang golongan kayak asam amino ataupun golongan kayak seperti booster, karena di musim hujan tuh kita nggak tahu bahwa hujan itu memberikan nitrogen itu berapa persen, sehingga nanti takutnya tanaman kita juga akan lebih berpengaruh dalam terkena jamur. Saya lebih mementingkan unsur-unsur primer seperti fosfat sama kalium, lalu sekundernya magnesium, kalsium sama sulfur. Nah, pokoknya kalau sudah tahu triknya tanaman itu bawang merah itu biasanya kita lebih mengerti. Umur segini tuh dia pakai unsur apa, umur segini dia pakai unsur apa. Nah, itu akan lebih bagus ditahan dalam mengatasi tanamannya dulu. Nah, sekian, terima kasih yang sudah menonton ya.
kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya hanya memberikan suatu beberapa masukan atau beberapa pengalaman saya yang sudah saya berikan. Ya kalau ada salah, ada tanya, mohon diberikan di kolom komentar. Sekian dari video saya, terima kasih yang sudah menonton. Saya dulu dari Palogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.